Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Jauhar Latifah akan membacakan materi dengan judul Alat Evaluasi Penilaian. Secara umum, alat adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah seseorang dalam melaksanakan tugas atau mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien. Kata alat biasa juga disebut dengan istilah instrumen. Dengan demikian, alat evaluasi juga dikenal dengan instrumen evaluasi. Dengan pengertian tersebut, alat evaluasi dikatakan baik apabila mampu mengevaluasi sesuatu dengan hasil seperti keadaan yang dievaluasi. Teknik evaluator dalam menggunakan hal tersebut dikenal dengan teknik evaluasi yang dibagi menjadi dua, yaitu teknik non-tes dan teknik tes. Yang dimaksud dengan alat penilaian adalah instrumen, perangkat, dokumen, atau hal-hal yang dapat dipakai guru sebagai alat untuk mengumpulkan data atau informasi. Dari berbagai alat penilaian, ada alat yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa secara lebih tepat yang dapat dinamakan alat pengukur. Pada umumnya, alat yang digunakan untuk penilaian pengetahuan mahasiswa sebagai hasil belajar adalah perangkat tes prestasi belajar. Selain itu, untuk menilai apakah keadaan belajar mahasiswa dapat juga digunakan dokumen-dokumen lainnya, misalnya buku catatan pribadi, karangan laporan karya tulis, hasil penyelesaian tugas, hasil wawancara. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lala Amalia. Baik, saya akan menyambung pembahasan materi dari Jauhar Latifah. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tes. Ditinjau dari segi kegunaan untuk mengukur siswa, tes dibagi menjadi 3, yaitu tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Sedangkan ditinjau dari segi kegunaan untuk mengukur kondisi dan kemampuan siswa, tes dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, tes awal atau protes. Yang dimaksud dengan tes awal atau protes adalah tes yang dilakukan oleh guru sebelum mulai mengajarkan pokok bahasan atau kompetensi dasar tertentu. Seorang guru berasumsi bahwa siswa dapat memperoleh pengetahuan dari mana saja, mungkin dari televisi, dari teman, dari keluarga, dari orang tua, dan lain-lain. Tes awal ini dilakukan oleh guru sekedar untuk menjejaki pengetahuan atau kemampuan siswa karena materi yang akan diajarkan. Dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebutkan sebaiknya guru melakukan tes awal agar siswa yang sudah mengetahui materi yang akan diajarkan tidak menjadi bosan dan bahkan akan mengganggu ketenangan kelas yang ramai. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan siswa sehingga dapat dilakukan penanganan yang tepat. Dengan mengingat bahwa sekolah sebagai sebuah transportasi. Tes diagnostik ini caranya melalui bertahap. Tes diagnostik yang ke-1 dilakukan terhadap calon siswa sebagai input untuk mengetahui apakah calon siswa sudah mengetahui pengetahuan yang merupakan dasar untuk menerima pengetahuan di sekolah. Tahap yang kedua yaitu dilakukan terhadap calon siswa yang akan mulai mengikuti program. Tes yang ketiga yaitu dilakukan terhadap siswa yang sedang belajar. Dan yang terakhir dilakukan pada waktu siswa akan mengakhiri pelajaran. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Tes prasyarat. Yang dimaksud dengan tes prasyarat adalah sebuah tes yang dilakukan oleh guru untuk mengetahui penguasaan siswa tentang materi prasyarat. Yang dimaksud dengan materi prasyarat adalah materi yang kedudukannya sangat penting karena merupakan materi yang harus dikuasai siswa sebelum mempelajari materi lain. D. Tes formatif.
Dari kata form yang merupakan dasar dari istilah formatif, maka evaluasi formatif dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah mengikuti program tertentu. Dalam hal ini, tes formatif dapat juga dipandang sebagai tes diagnostik pada akhir pelajaran. Evaluasi formatif atau tes formatif diberikan pada akhir setiap program. Tes ini merupakan post-tes atau tes akhir proses. 2. Non-tes. Teknik non-tes terdiri dari skala bertingkat, kuesioner, daftar cocok, wawancara, pengamatan, dan riwayat hidup. 1. Skala bertingkat atau rating scale. Skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap suatu hasil pertimbangan. Teknik ini menggambarkan suatu nilai yang berbentuk bilangan terhadap suatu pertimbangan. 2. Kuesioner atau kuestioner. Kuesioner sering dikenal sebagai angket. Pada dasarnya, kuesioner adalah sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Dengan kuesioner ini, orang dapat diketahui tentang keadaan atau data diri, pengalaman, pengetahuan, sikap, atau pendapat dan lain-lain. Kuesioner dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu ditinjau dari segi siapa yang menjawab, kuesioner langsung, dan kuesioner tidak langsung. Yang kedua yaitu ditinjau dari segi cara menjawab, kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka. Yang ketiga yaitu daftar cocok. Yang dimaksud dengan daftar cocok adalah deretan pernyataan yang biasanya singkat, di mana responden yang dievaluasi tinggal membutuhkan tanda cocok. Yang keempat yaitu wawancara, interview. Wawancara atau interview adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan cara tanya jawab sepihak. Yang kelima yaitu pengamatan. Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Ada 3 macam observasi sebagai berikut, yaitu yang pertama, observasi partisipan, yaitu observasi yang dilakukan oleh pengamat. Yang kedua, observasi sistematik, yaitu observasi di mana faktor-faktor yang diamati sudah didaftar secara sistematis dan sudah diatur menurut kategorinya. Yang ketiga yaitu observasi eksperimental, terjadi jika pengamat tidak berpartisipasi dalam kelompok. Yang keenam yaitu riwayat hidup. Riwayat hidup adalah gambaran tentang keadaan seseorang selama masa kehidupannya. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka objek evaluasi akan dapat menarik suatu kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap dari objek yang dinilai. B. Penilaian pendidikan. Dalam pembelajarannya terjadi di sekolah atau khususnya di kelas, guru adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas hasilnya. Dengan demikian, guru patut dibekali dengan evaluasi sebagai ilmu yang mendukung tugasnya, yakni mengevaluasi hasil belajar. Dalam hal ini, guru bertugas mengukur apakah siswa sudah menguasai ilmu yang telah dipelajari atas bimbingan guru sesuai dengan tujuan yang dirumuskan. Dalam dunia pendidikan, khususnya persekolahan, penilaian mempunyai makna ditinjau dari berbagai sisi. Yang pertama, makna bagi siswa. Dengan dilakukannya penilaian, maka siswa dapat mengetahui sejauh mana telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. Hasil yang diperoleh oleh siswa dari pekerjaan menilai ini ada 2 kemungkinan sebagai berikut. Yang pertama, memuaskan. Jika siswa memperoleh hasil yang memuaskan, dalam hal itu menyenangkan, tentu kepuasan itu ingin diperolehnya lagi pada kesempatan lain waktu. Akibatnya, siswa akan mempunyai motivasi yang cukup besar untuk belajar lebih giat.
agar lain kali mendapat hasil yang lebih memuaskan lagi. Keadaan sebaliknya dapat terjadi, yakni siswa sudah merasa puas dengan hasil yang diperoleh dan usahanya kurang gigih untuk lain kali. Yang kedua, tidak memuaskan. Jika siswa tidak puas dengan hasil yang diperoleh, ia akan berusaha agar lain kali keadaan itu tidak terulang lagi, maka ia akan belajar lebih giat. Namun demikian, keadaan sebaliknya dapat terjadi. Ada beberapa siswa yang lemah kemauannya, akan menjadi putus asa dengan hasil kurang memuaskan yang telah diterimanya. Selanjutnya, penilaian makna bagi guru. Dengan hasil penilaian yang diperoleh, guru akan dapat mengetahui siswa mana yang bisa melanjutkan pelajaran karena sudah berhasil menguasai materi, maupun siswa yang belum berhasil menguasai materi. Dengan petunjuk ini, guru dapat lebih memusatkan perhatiannya kepada siswa-siswa yang belum berhasil. Apalagi jika guru tahu akan sebab-sebabnya, ia akan memberikan perhatian yang memusat dan memberikan perlakuan yang lebih teliti, sehingga keberhasilan selanjutnya dapat diharapkan. Yang pertama, guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah tepat bagi siswa, sehingga untuk memberikan pengajaran di waktu yang akan datang tidak perlu diadakan perubahan. Yang kedua, guru akan mengetahui metode yang digunakan sudah tepat atau belum. Jika sebagian dari siswa memperoleh nilai jelek ketika dilakukan penilaian, mungkin hal ini disebabkan oleh pendekatan atau metode yang kurang tepat. Dengan demikian, guru harus mawas diri dan mencoba metode lain dalam mengajar. Yang terakhir, makna bagi sekolah. Apabila guru-guru mengadakan penilaian dan diketahui bagaimana hasil belajar siswa-siswanya, dapat diketahui pula apakah kondisi belajar yang diciptakan oleh sekolah sudah sesuai dengan harapan atau belum. Hasil belajar merupakan cerminan kualitas suatu sekolah. Makna bagi sekolah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, informasi dari guru tentang tepat tidaknya kurikulum untuk sekolah itu dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perencanaan sekolah untuk masa-masa yang akan datang. Yang kedua, informasi hasil penilaian yang diperoleh dari tahun ke tahun dapat digunakan sebagai pedoman bagi sekolah. Apakah yang dilakukan oleh sekolah sudah memenuhi standar atau belum? Pemenuhan standar akan terlihat dari bagusnya angka-angka yang diperoleh siswa.